Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi apa yang sudah dijelaskan Gus Wadud LSMI tentang ekonomi kreatif dan permodalan di era digital dalam pandangan ekonomi Islam. Ekonomi kreatif sendiri adalah suatu proses di mana proses tersebut meningkatkan suatu nilai tambah hasil dari pemikiran intelektual yang kreatif, keahlian dan bakat yang nantinya akan menjadi suatu bahan yang bernilai tinggi, yang nantinya juga dapat bisa dijual di khalayak umum. Konsep kerja ekonomi kreatif yaitu yang pertama adalah bisnis berinovasi. Dari bisnis berinovasi akan memunculkan suatu wirausaha. Wirausaha tersebut akan muncul pada desa-desa tersebut. Dari banyaknya pengusaha tersebut, pewirausaha tersebut akan meningkatkan kerja kreatif yang berkembang. Dan setelah banyaknya pewirausaha akan muncul suatu komunitas yang berlatih, di mana komunitas berlatih tersebut akan memunculkan individu yang terampil. Dari individu terampil akan adanya pasar yang nantinya akan berkembang luas di dalam negeri atau di luar negeri nantinya. Fungsi ekonomi kreatif sendiri yang pertama adalah menciptakan manusia yang terampil, yang kedua bisnis menjadi lebih kompetitif, yang ketiga membuka lapangan kerja, yang keempat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kelima meningkatkan kesejahteraan. Sektor industri kreatif yang pertama yaitu membuat suatu tempat kuliner, di mana kuliner itu akan ditempatkan pada daerah yang dimana di sana tidak ada suatu kuliner. Yang kedua, fashion. Maksud dari fashion ini kita harus memakai baju yang sopan dan bisa menarik pelanggan. Yang ketiga, nantinya fotografi. Dari fotografi tersebut kita akan memoto tempat-tempat kuliner tersebut. Dan yang keempat, video atau membuat suatu YouTube atau web film animasi. Terus yang ketiga, kreatif musik. Nantinya dalam video tersebut akan diberikan musik, di mana musik itu tersebut akan menarik suatu pelanggan. Dan selanjutnya periklanan atau advertising. Dari kuliner tersebut akan mengiklankan di suatu TV, di mana suatu TV itu tersebut memiliki banyak suatu penonton atau nantinya bisa dilihat dari semua khalayak. Nanti ketika itu kalau sudah melakukan periklanan, nantinya banyak suatu pelanggan. Dan selanjutnya desain interior, yang selanjutnya arsitektur, yaitu suatu tempat di mana tempat itu untuk menarik suatu pelanggan. Dan selanjutnya aplikasi dan pengembangan permainan. Yang terakhir bisnis online. Dari bisnis online tersebut nantinya banyak suatu pelanggan yang meminta suatu barang yang diorderkan. Kendala-kendala dalam ekonomi kreatif tersebut, yang pertama, minimnya jumlah, kualitas dan kuantitas SDM atau sumber daya manusia
yang kreatif. Yang kedua, tidak semua masyarakat memberikan antusiasme dan apresiasi terhadap hasil karya industri kreatif. Yang ketiga, sulitnya memperoleh pembiayaan. Yang keempat, payung hukum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI masih lemah. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.